Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah wanita tersebut menunaikan hak Rabbnya, maka yang kedua, wanita-wanita yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, manakala wanita ini menunaikan hak suaminya. Dan kita tahu, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, setiap kali ketika saya bertanya di kajian-kajian offline, siapakah di antara kita yang ingin masuk surga dari pintu manapun, yang kelak kita kehendaki, semua akan mengacung tangan. Dan ketika saya tanya mana di antara syarat yang terberat di antara 4 syarat yang tadi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya beritahukan, mereka rata-rata mayoritas wanita menjawab bahwasanya yang terberat adalah mentaati suami kita. Maka dari itu, tanyakan diri kita masing-masing. Yuk kita tanya dengan jujur di mana posisi kita dari suami kita. Karena hanya ada 2 jalan. Manakala hari ini kita menjadi wanita yang taat kepada suami kita, maka insya Allah Allah akan berikan surga bagi kita semuanya. Tetapi manakala hari ini kita menjadi wanita yang tidak mentaati suami kita, menjadi wanita yang durhaka wal'iyadzubillah kepada suami kita, maka neraka akan menunggu kita wal'iyadzubillah. Rasulullah SAW mengabarkan, jadi penghuni neraka itu mayoritas adalah dari diri kita para wanita. Rasulullah SAW pernah diperlihatkan neraka dan beliau melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Kemudian para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apakah penyebab mereka masuk ke neraka para wanita tersebut karena kufur kepada Allah?" Beliau pun mengatakan, sesungguhnya kebanyakan para wanita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh suaminya, mengingkari kebaikan suaminya. Maka Rasulullah mengatakan, andaikan engkau berbuat baik, wahai kaum laki-laki, kepada seorang istri sepanjang waktu, kemudian sekali saja ia melihat kesalahanmu, ia akan mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Subhanallah, disinilah seorang wanita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala seorang suami yang mana dia adalah manusia yang biasa, ia berbuat kesalahan, akankah ia mengatakan kelak kepada suaminya bahwasanya suaminya tidak pernah berbuat sedikit pun kebaikan kepadanya dan anak-anaknya? Wahai saudariku, sadarilah, sesungguhnya ketika kita mengatakan demikian kepada suami kita, kita termasuk wanita-wanita yang kufur kepada suami kita dan mengingkari kebaikan suami kita. Sudahkah kita mengucapkan kepada suami kita, jazakumullahu khaira wahai pangeranku, terima kasih banyak wahai belahan jiwaku, selama ini engkau telah mendampingiku dalam suka dan duka, selama ini engkau telah berbuat banyak kebaikan bagi diriku dan bagi anak-anakku. Sudahkah kita sebelum tidur memohon maaf kepada suami kita manakala kita memiliki kesalahan-kesalahan, dan kita mencium kening suami kita agar kita mendapatkan ridha dari suami kita? Sudahkah kita menjadi wanita-wanita yang memaafkan kesalahan suami kita karena kita ingin surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Demi Allah, manakala ada seorang wanita yang dia tidak mampu memaafkan kesalahan suaminya, dia masih menjadikan ego dunianya menjadi prioritas baginya, padahal kelak nanti dunianya akan ia tinggalkan dan ia akan menuju Rabbnya dengan hati yang bersih. Maafkanlah kesalahan suami kita, wahai saudariku. Manakala engkau hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala suami yang belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersabarlah, karena itu adalah ujian untuk diri kita. Manakala Allah Subhanahu wa ta'ala hari ini memberikan kepada kita semuanya suami-suami yang saleh, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berterima kasihlah kepada suami kita, karena wanita-wanita penghuni surga adalah wanita-wanita yang dia tahu berterima kasih kepada suaminya. Allahu Akbar. Inilah gambaran wanita-wanita penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur diri kita semuanya akan besarnya hak suami kita di depan kita.
Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kuntu amuru ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an yasjuda li zawjiha." Kata Rasulullah SAW, kalau saya dibolehkan untuk menyuruh seseorang untuk sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka aku perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Wala tu'addil mar'atu haqqullah 'alaiha kullah hatta tu'addi haqq zawjiha 'alaiha kulliha. Subhanallah. Kewajiban seorang wanita kepada Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan kewajiban seorang wanita memberikan hak suaminya. Subhanallah. Jadi kalau seorang wanita dia belum menikah, maka haknya Allah kemudian beriringan dengan hak kedua orang tuanya. Karena ridhonya kedua orang tua ya, itu mempengaruhi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah ada di dalam keridhaan kedua orang tua. Dan bagi kita yang sudah menjadi seorang istri, maka keridhaan suami kita, keridhaan Allah ada di dalam keridhaan suami kita. Subhanallah. Wahai saudariku, banyak sekali kasus-kasus yang kami temui, di antara kasus para istri yang akhirnya meminta cerai dari suaminya karena ia merasa suaminya mendahulukan hak kedua orang tuanya. Padahal jika kita ingin menjadi wanita-wanita penghuni surga, jika kita ingin menjadi istri salihah, maka kita berikan kepada suami kita kesempatan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan juga ketika kita ingin menjadi istri salihah, maka dahulukan hak suami kita dibanding kedua orang tua kita. Berat wahai saudariku, manakala kita harus mendahulukan hak suami yang baru menikah mungkin setahun 2 tahun dibanding kedua orang tua kita yang telah mengasuh kita puluhan tahun. Kita tahu kedua orang tua kita, ia bersama kita memberikan apapun yang mereka miliki untuk diri kita. Kemudian kita menikah dengan orang yang kita baru kenal 1 tahun, rasanya waktu yang sangat-sangat sedikit. Tapi disinilah kewajiban kita sebagai istri salihah. Kita dahulukan hak suami kita dibandingkan dengan hak kedua orang tua kita manakala kita sudah memiliki suami.